Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sorahman SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Konawe Utara, akan membuat tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Asra SPD MPD dan pengajar praktik saya Bapak Lukman SPD. Tugas koneksi antar materi. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Berikutnya, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dan modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Tuangkan kesimpulan yang Anda buat tersebut dengan menggunakan cara atau media yang dapat Anda pilih sendiri. Anda dapat memilih menulis artikel, membuat infografik, vlogging atau video blogging, dan sebagainya. Unggahlah hasil kerja Anda pada kegiatan ini. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Kebutuhan belajar murid yang dimaksud adalah terdiri dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Bagaimana penerapannya di kelas? Penerapannya yang dilakukan di kelas yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan murid terlebih dahulu. Kegiatan identifikasi ini dapat dilakukan dengan survei, pengamatan, diskusi, tes awal atau diagnostik, dan lain-lain. Setelah mendapatkan hasil dari identifikasi, langkah selanjutnya adalah dengan menentukan tindak lanjut dari hasil tersebut. Tindak lanjut dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, seperti kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Maka diferensiasi sudah dapat diterapkan dalam pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Diferensiasi yang dilakukan dapat berupa diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ketiga diferensiasi tersebut dapat dilakukan sekaligus, dapat pula dilakukan salah satu atau lebih. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan hasil belajar yang optimal? Dengan melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid, maka guru dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil identifikasi. Maka tindak lanjut yang dilakukan adalah diferensiasi dalam pembelajaran. Jika murid dengan kesiapan belajarnya yang berbeda-beda, maka guru dapat membedakan perlakuan berdasarkan tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran dari yang konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, bersifat mendasar ke transformatif, dan lain-lain. Jika murid dengan minat belajar yang berbeda, maka guru dapat membedakan perlakuan dengan menciptakan situasi, konteks, dan kesempatan berdasarkan minat mereka seperti seni, teknologi, sains, olahraga, bisnis, artistik, fotografi, dan lain-lain. Jika murid dengan profil belajar yang berbeda, maka guru dapat memberikan perlakuan berdasarkan lingkungan belajar, budaya belajar, gaya belajar, dan kecerdasan. Maka dengan upaya merespon gaya belajar murid yang berbeda, akan tercipta pembelajaran yang menarik, variatif, dan inovatif. Serta dengan pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang mengajak murid untuk belajar karena merasa selalu didukung selama proses pembelajaran. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada dasarnya,
pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan murid berbeda-beda berdasarkan kebutuhan belajar murid. Hal itu sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa sebagai seorang guru harus memahami bahwa setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan segala kodratnya. Oleh karenanya, guru harus menjadi penuntun tumbuh kembang murid agar semakin baik budi pekertinya dan menggali potensi mereka untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu atau anggota masyarakat. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan upaya dari seorang guru agar pembelajaran berpihak kepada murid dan selalu belajar menciptakan metode pembelajaran yang menarik dan variatif secara mandiri dan berkolaborasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Maka itu sesuai dengan nilai dan peran seorang guru yang harus memiliki nilai mandiri, berkolaborasi, reflektif, dan berpihak pada murid. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi seorang guru. Pembelajaran berdiferensiasi membiasakan guru untuk melihat potensi dan kekuatan murid, sehingga sangat sesuai dengan seorang guru yang harus memiliki visi untuk melakukan perubahan dengan memanfaatkan informasi atas potensi seorang murid untuk menggali potensi yang dimiliki murid sehingga maksimal. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi harus memperhatikan lingkungan belajar yang mendukung dan kecerdasan murid yang berbeda. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan budaya positif yang mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid sehingga dapat memfasilitasi perbedaan yang ada pada murid. Terima kasih, semoga dapat menginspirasi. Semoga lekas tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mari terus belajar meskipun sudah mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.